Kakakku tubuhnya nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk, bahkan tubuhnya ideal, tapi tetap kena batu empedu tuh. Gimana kok bisa? Nah, kita tahu bahwa batu empedu itu bukan karena lemak yang ada di luar, bukan lemak yang ada di tangan kita atau kaki kita, bukan, tapi lemak yang di dalam. Nah, ini dimana kita tahu bahwa batu empedu itu kebanyakan terjadi karena memang pola hidup yang kurang sehat, dimana kakakku sendiri pun mengakui karena beliau ini terkena batu empedu ya karena memang pola hidupnya dulu kurang sehat, dimana sering nyemil gorengan, terus itu nyemilnya banyak loh, maksudnya agak-agak yang nggak cuman sehari 1-2 itu enggak, tapi lebih, itu bahkan hampir tiap hari itu mesti konsumsi gorengan. Terus habis itu selain itu kakakku itu juga waktu itu memang sering makan makanan yang berlemak, dimana dulu hampir tiap hari beliau bilang itu memang sering makan nasi padang, jadi hampir tiap hari, jadi kayak sehari pun katanya kakakku ini bilang sehari aku dulu tuh bisa makan loh 3 kali 4 kali nasi padang dalam sehari. Nah, ini dimana setelah beberapa tahun singkatnya baru ketahuan terkena batu empedu, dan di situ posisinya katanya perutnya sering nyeri, sering sakit, dan udah diminumin obat pencahar, obat asam lambung, itu nggak sembuh. Dan akhirnya singkatnya kakakku ini dibawa ke dokter, periksa singkatnya itu di USG terkena batu empedu. Dan setelah itu sama dokter itu divonis untuk operasi. Nah, sedangkan kakakku nggak mau kalau operasi, ya intinya nggak mau, sayang aja kalau kantong empedunya diangkat, nggak mau lah, intinya nggak mau ada yang hilang dari tubuhnya. Dan akhirnya singkatnya itu nemu sama herbal Cina, cari info sana sini tuh kakakku, sampai ya pokoknya nanya-nanya si A, si B, si C, semua ditanyain. Nah, akhirnya nemu sama herbal Cina. Nah, posisi di sini kakakku langsung nyobain herbal Cina itu 1 bulan 2 bulan konsumsi, alhamdulillahnya itu ada efeknya. Jadi badannya mulai enakan, perutnya itu udah jarang sakit lagi, dan posisi di situ akhirnya rutin konsumsi. Bahkan sekarang nih posisi kakakku setelah USG terakhir itu tidak didiagnosis untuk operasi lagi. Bahkan sekarang posisinya beliau itu sudah kembali normal, sudah bisa pergi kemanapun, jalan-jalan kemanapun. Nah, ini cerita dari kakak saya.